Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Salah satu sengketa kasus keuangan syariah, yaitu yang pernah sempat viral pada tahun 2021, yaitu kasus Jusuf Hamka dengan Bank Syariah, yang dimana berawal dari sengketa terkait pelunasan dini pembiayaan proyek jalan tol Soraja, yang menggunakan akad murabahah. Jusuf Hamka merasa keberatan karena diminta membayar kompensasi sebesar 20,6 miliar rupiah untuk pelunasan lebih awal, yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad murabahah, semua biaya harus disepakati di awal dan pelunasan dini biasanya disertai diskon, bukan penalti. Perselisihan ini akhirnya diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Kedua belah pihak menandatangani kesepakatan damai dengan hasil win-win solution. Meskipun detail spesifik kesepakatan tidak diungkapkan, penyelesaian ini mencerminkan penerapan prinsip perdamaian dalam Islam dan diharapkan menjadi pelajaran penting bagi industri perbankan syariah untuk menjaga transparansi dan keadilan. Mari kita analisa kasus Jusuf Hamka versus Bank Syariah dalam perspektif fikih. Dalam perspektif fikih terkait akad murabahah yang dijalankan, sengketa antara Jusuf Hamka dan sindikasi Bank Syariah memiliki beberapa aspek penting untuk dianalisis. Yang pertama, prinsip dasar akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli dengan prinsip margin keuntungan yang disepakati. Dalam konteks pembiayaan Bank Syariah, bank membeli barang atau aset yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang jelas. Beberapa poin penting terkait akad murabahah. Yang pertama, kepastian harga. Dalam akad murabahah, harga pokok, margin keuntungan, dan total pembiayaan harus jelas sejak awal, tanpa ada tambahan biaya yang tidak disepakati. Yang kedua, pelunasan dini. Jika nasabah ingin melunasi lebih awal, syariah mendorong pemberian diskon sebagai bentuk keringanan, bukan mengenakan biaya tambahan yang memberatkan. Sedangkan dalam kasus ini, permintaan biaya kompensasi sebesar 20,6 miliar rupiah oleh bank untuk pelunasan dianggap Jusuf Hamka bertentangan dengan prinsip tersebut. Yang kedua, perspektif Fatwa DSN MUI tentang murabahah. Fatwa DSN MUI nomor 4/DSN MUI-4/2000 tentang murabahah menyebutkan beberapa poin utama. Pada pasal 10, jika nasabah melunasi hutang lebih awal, bank dapat memberikan potongan harga atau diskon sesuai kebijakan bank. Namun potongan ini bersifat sukarela, bukan hak nasabah. Pada pasal 12, bank tidak boleh mengenakan tambahan biaya di luar kesepakatan awal, kecuali ada klausul khusus yang diatur dalam akad. Dalam sengketa ini, permintaan kompensasi oleh bank bisa bertentangan dengan prinsip di atas jika tidak terdapat kesepakatan dalam akad. Yang ketiga, unsur gharar dan kezoliman. Dalam akad murabahah, kejelasan syarat dan ketentuan merupakan hal mutlak untuk menghindari gharar atau ketidakpastian. Jika ada biaya tambahan yang muncul di luar kesepakatan awal, maka gharar, biaya yang tidak dijelaskan di awal, bisa dianggap gharar yang dilarang dalam fikih karena menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah. Dan yang kedua, zolim. Meminta kompensasi yang tidak berprofesional untuk pelunasan dini dapat dianggap sebagai kezaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Dan yang keempat, pelunasan dini dalam akad murabahah. Dalam fikih, pelunasan dini dianggap sebagai hak nasabah, bukan sesuatu yang harus dihukum dengan biaya tambahan. Prinsip ini didasarkan pada konsep kemudahan dan ta'awun atau tolong-menolong. Yang pertama, keringanan bukan penalti. Dalam kasus murabahah, jika nasabah mampu melunasi lebih awal, bank dianjurkan untuk memberikan insentif atau diskon. Hal ini selaras dengan tujuan maqasid syariah untuk meringankan beban masyarakat. Yang kedua, larangan penalti. Penalti dalam pelunasan dini tidak memiliki landasan syariah jika digunakan untuk keuntungan bank, kecuali untuk menutupi biaya administrasi yang nyata dan wajar. Sedangkan dari analisis fikih, beberapa catatan penting dapat diambil. Yang pertama, kompatibilitas syariah. Biaya tambahan kompensasi dalam kasus ini harus memilih landasan syariah yang jelas. Jika tidak dijelaskan dalam akad awal, maka tidak sesuai dengan prinsip murabahah. Yang kedua, diskon sebagai solusi. Bank seharusnya memberikan diskon sebagai bentuk penghargaan terhadap nasabah yang melunasi lebih awal.